Lucy Ching, kamu keluar ke sini. Anakku tidak jadi menikah hari ini. Bagus kau tidak jadi menikah. Aku sudah menunggu kau mengatakan itu. Lucy King, apa maksudmu dengan ini? Gaun pengantin putih itu yang kusiapkan untukmu di mana? Apakah kau merujuk pada barang rongsokan itu yang ibumu gali dari tempat sampah dan memberikannya padaku? Lucy King, apa kamu gila? Kita tidak bisa menerima wanita ini, Mingyu. Cepatlah, pernikahan ini tidak boleh terjadi. Xiang Mingyu, beranikah kau tidak menikahiku? Aku. Baiklah Lucy King. Kamu sudah merencanakan ini melawanku sejak lama kan? Aku tidak akan menyebutnya perhitungan. Aku hanya ingin semua orang melihat dengan jelas. Wajah aslimu seorang penipu hubungan. Lucy King tanpaku hari ini. Kita lihat siapa yang masih berani menginginkan. Kamu wanita tua berusia 29 tahun ini. Aku menginginkannya. Si King, maukah kau menikah denganku? Aku tidak menyangka. Dia benar-benar datang. Maukah kau menikah denganku? Itu salah. Dia bukan Xiao Yo. Cepat angkat. Saya bersedia. Terima kasih karena sudah bisa datang hari ini. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Apa? Astaga. Bagaimana mungkin anakku menemukan wanita tak tahu malu seperti itu? Selingkuh dan tidak setia. Lucy Ching, kamu tidak tahu malu. Kamu. Ibu, cukup. Cepat bangun. Lucy King, jelas dia yang salah. Jika kamu membuat keributan seperti ini, kamu hanya akan semakin mempermalukanku. Xiang Mingyu, kau jelas-jelas yang melakukan penipuan pernikahan. Aku hanya melakukan ini di depan kerabatmu untuk membiarkan semua orang melihat dengan jelas. Orang macam apa dirimu? Kamu, Lucy King, dasar jalan. Nah, apakah si King seseorang yang bisa dihina oleh orang picik sepertimu? Nah, kamu baik-baik saja. Lucy King, dari mana kamu menemukan pria liar ini? Aku akan membunuhmu hari ini. Kenapa kamu terlihat sedikit familiar? Kerjasama antara grup Fu dan perusahaannya selalu ditangani oleh Shou Kai. Kamu pasti salah mengira dia orang lain. Kamu adalah cinta pertama Lucy King, kan? Cinta pertama. Aku akan jelaskan padamu nanti. Ya Tuhan. Ini adalah cinta pertama telah datang untuk menuntut penjelasan dari pengantin wanita. Kamu tahu apa? Cinta pertama ini terlihat jauh lebih dapat diandalkan daripada pengantin pria. Tepat sekali. Pria manapun lebih dapat diandalkan daripada kamu, Jiang Mingyu. Dia benar-benar mencoba mengandalkan draft desain yang disediakan oleh si Ching kita untuk menempel pada grup Fu. Bangkit dengan mengandalkan seorang wanita. Pria macam apa kamu ini? Pantas saja dia ingin mencari seseorang untuk mengacaukan pernikahan. Jadi dia hanyalah orang menyedihkan yang perasaannya tertipu. Diam. Kalian semua diam. Semuanya cepat datang dan lihat. Aku tepat sasaran kan? Xiang Mingyu, aku pasti buta saat itu. Sampai bisa jatuh cinta padamu. Lucy King, apa yang kamu pura-purakan? Aku lihat selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah benar-benar putus dengan cinta pertamamu ini. Apakah kamu hanya akan menerima penghinaan ini dengan rela? Jika kamu disalimi, kamu harus melawan. Jika kamu disalimi di masa depan, aku akan membantumu melawan. Kau sudah terluka parah. Dan kau masih berusaha bersikap tangguh. Benarkah itu bukan dia? Apa? Aku baru kembali ke negara ini beberapa hari yang lalu. Seharusnya tidak ada yang tahu bahwa aku adalah ketua grup Fukan. Kata-katanya. Apa maksudnya? Nah, ibu pikir Lucy Ching
dan pria liar di sampingnya. Keduanya adalah masalah. Sebelum mereka menikah, dia harus segera mencampakkannya. Lucy Kim, apa kamu yakin ingin bersama cinta pertama ini? Wanita bodoh semacam ini hanyalah alat yang kugunakan untuk mencapai kekuasaan dan kekayaan, tidak lebih dari sekadar alat. Ayo pergi. Apakah pengacauan pernikahan berakhir sesederhana ini? Lucy Kim, jangan berani-berani menyesali ini. Bahkan tanpa draft desainmu, aku masih bisa bekerja sama dengan grup Fu. Ketika saat itu tiba, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan menginginkanmu. Apa yang kamu lakukan? Jangan macam-macam. Kamu bilang kamu bisa bekerja sama dengan grup Fu. Apa hubungannya denganmu? Ini urusan antara Lucy Kim dan aku. Kamu, jangan sok penting di sini. The film was translated and narrated by M. Media. Lepaskan. Di depan si King dan aku. Jangan bicara kotor, mengerti? 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 Nah, Kerjasamamu dengan grup Fu. Sekarang Lucy King sudah pergi. Kamu tidak akan mendapatkannya. Jangan memendam niat yang tidak seharusnya kamu miliki di masa depan. apakah dia punya hubungan dengan grup Lu? Seorang pelukis payah. Apa yang dia pura-purakan di sini? Pasangan keji. Bukankah dulu kamu menyukai Lucy Kim? Ini akan seperti ini dalam beberapa hari. Ibu, tolong jangan marah lagi. Aku tidak mengizinkanmu pergi ke pernikahan, karena aku takut kau akan menderita serangan tekanan darah tinggi. Ibu marah karena Zhang Mingyu. Bajingan itu sungguh. Dia benar-benar bertingkah persis seperti ayah bajingan yang meninggalkanmu. Baiklah ibu. Jangan marah lagi. Zhang Mingyu sudah menerima balasan yang pantas dia dapatkan hari ini. Ayahku pasti. Ayah macam apa dia? Ketika kamu berusia 5 tahun, dia kabur dengan wanita murahan di luar sana dan meninggalkanmu. Nilaimu sangat bagus saat itu. Baiklah. Jika ibu tidak begitu sakit karena perbuatannya, kamu tidak akan melewatkan kesempatan kuliah di universitas hebat itu dan harus tinggal di rumah untuk merawat ibu. Baiklah, jangan pikirkan hal-hal itu lagi. Kita sekarang hidup dengan cukup baik, bukan? Ibu. Apakah ibu masih ingat Xiyu? Xiyu? Ya. Ibu. Xiao Yu dan aku sudah bersama selama bertahun-tahun. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Tolong setujui saja agar kami menikah. Ibu hanya khawatir kamu mungkin tertipu oleh kata-kata manis pria ayahmu saat itu. Xiao Yu tidak akan melakukan itu. Percayalah padaku, Xiao Yu dan aku sama sekali tidak akan mengikuti jalan yang sama dengan yang ibu dan ayahku ambil. Kalau begitu bawa dia minggu depan pulang untuk menemui kami dulu. Ya. Pelanggan yang baru saja Anda hubungi, kami saat ini tidak dapat menjangkau Anda. Silakan coba lagi nanti. Ibu. Ibu. Apakah ibu masih mengingatnya? Bukankah dia yang kamu buta untuk kencani saat itu? Bahkan di kehidupan selanjutnya, aku tidak akan melupakannya. Ibu, bagaimana ibu bisa berbicara tentang putri ibu sendiri seperti itu? Lupakan saja. Kenapa tiba-tiba membicarakannya? 3 tahun lalu, bukankah dia menghilang begitu saja? Aku bertemu seorang teman beberapa hari terakhir ini. Dia dan Xiyu terlihat persis sama. Mereka praktis kembar. Tapi bukankah kau bilang sebelumnya bahwa keluarga Xiyu hanya punya dia
Aku juga merasa aneh. Namun teman saya ini, dia memiliki penyakit aneh. Ditambah lagi dia tidak punya tanda lahir Siu di pergelangan tangannya. Seharusnya bukan orang yang sama. Penyakit aneh. Dia alergi terhadap sebagian besar wanita. Saat dia menyentuh seorang wanita, dia mengalami ruam merah di sekujur tubuhnya, lalu pingsan. Mengidap penyakit seaneh itu, maka dia mungkin akan kesulitan mencari pacar kan? Ibu, tidak bisakah ibu mendoakan yang baik untuk orang lain? Sekali saja, aku bilang sebagian besar wanita. Mendengar kau mengatakan itu, mungkinkah dia tidak alergi padamu? Itu benar. Kau tidak jatuh cinta padanya kan? Aku, Jika kamu menderita ketidakadilan, kamu harus melawan. dia sangat tampan. Sadarlah. Ada apa ibu? Kulihat kau adalah tipikal otak cinta. Setelah apa yang terjadi dengan ayah bajinganmu, dan Shiyu, dan Yang Mingyu ketiga bajingan ini, aku sudah benar-benar mengerti. Saat mencari pria, kau harus mencari seseorang yang jujur dan dapat diandalkan. Penampilan luar hanyalah hal yang dangkal. Kau tidak pernah tahu akan seperti apa mereka setelah menikah. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Si King, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Kulihat kau masih belum mengerti. Aku belajar dari pengalaman hanya sekali dengan ayah bajinganmu. Aku sadar, kau di sisi lain tidak bisa sadar bahkan setelah beberapa kali mengalami hal yang sama. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Ibu, jangan. Siyu, ada apa? Besok teman-teman sekelas SMA akan mengadakan acara makan malam bersama di Hotel Yihao. Kau ingatkan? Benar, aku sangat sibuk berurusan dengan masalah Xiang Mingyu beberapa hari terakhir ini. Sampai aku hampir lupa tentang hal sepenting itu. Ingatlah untuk berdandan dengan baik. Xiao Hao yang dulu mengejarmu akan ada di sana juga. Dia sekarang, tapi dia adalah eksekutif dari grup Fu. Bagaimana jika kalian berdua hentikan? Apakah aku menyukainya atau tidak? Kamu sudah tahu. Dia adalah ketua grup Fu. Dia dan aku. Tidak, tapi mungkin kau tidak menyukainya. Lalu siapa yang kau suka? Aku, jangan bilang kau jatuh cinta pada orang yang merusak pernikahan hari ini. Jangan membuat tebakan liar. Itu juga tidak buruk. Dia cukup tampan. Dan dia terlihat persis seperti Shiyu. Yang paling penting adalah, dia alergi terhadap sebagian besar wanita. Tapi dia tidak alergi padamu. Bukankah ini jodoh yang ditakdirkan? Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tapi, aku bahkan tidak tahu nama belakangnya. Aku bahkan tidak tahu. Aku belum sempat menambahkan informasi kontaknya. Aku mungkin tidak akan bertemu dengannya lagi. Lupakan saja. Tidak, kurasa kalian berdua memiliki koneksi yang kuat. Dengarkan aku. Kau pasti akan bertemu dengannya lagi. Aku harap begitu. Benar. Gelang ini. Peletakan di atasnya disebabkan olehmu saat kakekmu memberikannya padaku dulu. Dan aku tidak sengaja merusaknya. Dengan cara ini, ketika aku pergi ke sana untuk menemuinya, dia tidak akan menyalahkanku. Nenek, jangan bicara omong kosong. Nenek pasti akan berumur panjang. Dokter memberitahuku. Aku hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Saat ini, yang paling aku harapkan adalah kamu bisa membawa pulang seorang cucu menantu untuk aku lihat. Cucu menantu. Si King, maukah kamu menikah denganku? Ya aku. Apa yang kamu tertawakan? Mungkinkah kamu hamil dan tidak memberitahuku? Tentu saja tidak. Aku sudah mencari teman bermain masa kecilku si King selama bertahun-tahun ini. Nenek sudah tahu itu. Aku kira kamu sedang bercanda denganku. Kamu benar-benar menghitung ini. Dia sekarang hampir berusia 30 tahun. Mungkin dia sudah menikah. Kamu juga harus cepat. Seuhal teman sekelas mulu si King.
Apakah obatnya sudah siap? Jangan khawatir. Malam ini, saya jamin bahwa Lu Si King akan patuh naik ke ranjangmu. Tunggu. Apakah kamu sangat membencinya? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku hanya mencoba untuk menjodohkan kalian berdua? Selain itu, kamu sekarang manajer grup Fu. Ketika saatnya tiba, jangan lupakan kerjasama yang bersahabat antara kedua perusahaan kita. See you. Mungkin kita harus kembali saja. Jika aku tahu Xiang Mingyu ada di sini juga, seharusnya aku tidur saja pagi ini. Apa yang kau takutkan? Dia yang melakukan penipuan pernikahan. Dia yang seharusnya merasa malu. Yang tak punya apa-apa tak perlu takut pada mereka yang memiliki segalanya. Si King. Lo, Ketua Fu. Pesta makan malam akan segera dimulai. Ayo pergi. ayo pergi. Baik. Kamu adalah penutup Agu untuk pertemuan makan malam sederhana. Jangan bilang kamu bersenang-senang terlalu banyak dengan pria liar itu. Dari kemarin, Gila. Jika aku tahu Xiang Mingyu juga datang ke reuni kelas hari ini, seharusnya aku tidak datang. Sungguh sial. apa yang kamu katakan? Baiklah. Mari kita lupakan masa lalu. Di belakang kita, semuanya, silakan nikmati hidangannya. Setelah kamu minum obat itu nanti, besok kamu akan menjadi berita utama dengan skandal. Tepat sekali. Sudah lama sekali sejak terakhir kita bertemu. Di mana si Ching bekerja sekarang? Dulu di antara kita teman sekelas, kau adalah orang dengan nilai terbaik. Aku berada di... Kamu benar-benar terlalu memuji dia. Lu Si King lulus SMA, tidak punya uang untuk kuliah. Selama bertahun-tahun ini, dia hanya mengandalkan barang-barang kecilnya yang lusuh itu, hanya untuk mendapatkan sedikit biaya hidup. Beraninya kau bicara seperti itu, kau yang jelek. Jika bengkel kecilmu, bukan karena si Ching kita, sudah lama tutup. Karena kamu Qin Siyu sangat tidak tahu berterima kasih. Jangan pikir kamu bisa melarikan diri juga. Saya dengar Shu Hao Anda sekarang berada di grup Fu. Bekerja untuk grup. Itu adalah perusahaan terbesar di kota Jiangyi kita. Saya ingin tahu, seperti apa gaji dan tunjangannya. Lumayan, saya baru saja bergabung, dan saya langsung menjadi manajer. Gaji tahunannya kira-kira sekitar 5 juta. Ya ampun, dia benar-benar manajer di grup Fu. Si Ching, fakta bahwa kau tidak bersama Xiao Hao saat itu, benar-benar kesalahan besar. Saya dengar dari Ming Yu bahwa Si King punya pacar baru. Mengapa Anda tidak membawanya ke sini agar kami bisa melihatnya? Aku tidak punya pacar. Aku tahu itu. Pria liar kemarin itu. Kamu sengaja menemukannya hanya untuk membuatku kesalkan. Hentikan omong kosong. Tidak ada yang mengira kamu bisu. Si King, ini tidak baik untukmu. Ming Yu tidak cocok. Tetapi Anda masih harus cepat mulai mencari seseorang. Tepat sekali, tepat sekali. Kita The semua film was sudah menikah. translated Si Ching, and kau hampir narrated berusia by 30 Mia. tahun ini. Jika kau masih belum menemukan pacar, kau akan menjadi perawan tua. Bagaimana kalau begini? Shu Hao belum menikah. Bukankah Anda menyukai Si King saat itu? Sangat menyukainya. Apakah Anda sudah menunggu Si King selama ini? Mulutmu manis sekali. Zhao Hao di sini. Zhao Hao di sana. Mengapa kamu tidak setelah ini selesai memintanya membawamu ke kamar hotel? Saya adalah seorang pria. Oh, baiklah, baiklah. Semuanya berhenti bercanda. Si Ching kita punya seseorang yang dia suka. Dia baru putus dengan Ming Yu kemarin. Dan sudah punya orang baru secepat ini. Siu, hentikan omong kosong. Siu hanya bercanda. Semuanya jangan anggap serius, jangan berhenti. Kami semua ingin melihat pacar macam apa, teman sekelas yang unggul dalam karakter dan pelajaran yang sebenarnya ditemukan. Ya, aku ingin melihat apakah kekasih barumu kaya, atau apakah manajer di grup Fu kita, Xiao Hao lebih kaya. Tidak perlu membandingkan. Pria itu, Jiang Mingyu melihatnya kemarin. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya padanya. Bukankah dia sangat tampan? Ada apa? Kapan dia punya kekasih baru? Seperti apa dia? Seberapa tampan dia? Mobil jenis apa yang dia kendarai? Pria itu. Orang yang disukai si Ching. Seperti apa dia sebenarnya? Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya penjual seni yang buruk. Bukankah dia juga jurusan seni? Aku ingin tahu di mana dia memegang posisi setinggi itu. Mengapa kita tidak membiarkan Xiao Hao memberinya pekerjaan di grup Fu? Siapa yang menelepon saat ini? Pasti orang yang kau suka menelpon. Aku memintanya datang untuk makan malam.
Halo, apakah Anda pacar si Ching? Pacar. Boleh saya tahu Anda siapa? Saya teman sekelasnya di SMA. Datanglah sekarang ke Hotel Yihao ruangan pribadi 6. Si Ching mabuk. Dia butuh seseorang untuk menjemputnya. Bagaimana dia bisa mabuk secepat ini? Ku dengar kau bukan orang yang hebat. Kau hanyalah penjual seni yang payah. Haruskah manajer show kita mencarikan pekerjaan untukmu? Permisi, bolehkah aku bertanya, siapa kamu? Aku di Hotel Yihao, tunggu aku. Mengapa suara itu terdengar sangat mirip? Orang itu dari kemarin. Siapa itu? Sepertinya orang yang merusak pernikahan kemarin. Jadi dia datang. Dia bilang dia akan datang. Namun, bagaimana dia tahu nomor teleponku? Ya Tuhan, apa kau bodoh? Bukankah kau kemarin di rumah sakit memberinya kartu namamu? Apa yang kamu acehkan? Mungkinkah kamu mengarang cerita? Dan sekarang kamu tidak tahu cara menjelaskannya. Tidak apa-apa si Kim. Ketika pacar barumu tiba, kau bisa membandingkannya denganku. Mari kita lihat siapa yang benar-benar lebih baik. Bagaimana mungkin dia bisa lebih baik daripada manajer show The kita film was berhasil. translated Kecuali dia adalah and seorang narrated eksekutif di by grup Fu. M Media. Aku tidak akan membuang-buang kata lagi untuk mereka. Kita punya urusan lain malam ini. Kita pergi sekarang. Lu si Kim, jangan terburu-buru pergi. Apakah kamu terburu-buru untuk mendirikan lapakmu? Untuk menjual barang-barang rongsokanmu yang tidak berharga itu? Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan barang-barang itu? Ayo teman-teman sekelas, mari kita bersulang bersama. Aku tidak akan minum. Jika kau minum segelas anggur ini, aku akan mencarikan pacar barumu. Pekerjaan di grup Fu. Minum. Permisi. Aku terlambat Mengapa kamu benar-benar datang? untuk membawa pacarku pulang. Yang ini tampaknya cukup bisa diandalkan. Jauh lebih baik daripada Xiyu dan Jiang Mingyu. Ya ampun. Si Ching pacarmu juga. Sangat tampan. Pantas saja kau menyembunyikannya. Jika suamiku setampan ini, aku akan membeli apartemen dan menguncinya di dalam. Apa maksudmu? Kita benar-benar tidak bisa dibandingkan. Si Ching, aku mengerti dirimu. Mengerti apa? Bagaimana mungkin kita bisa merasa nyaman di depan semua orang? Katakan saja terus terang, kakak tampan. Mengapa Anda tidak duduk dan makan sebentar? Jika Anda tidak mau makan, mari kita pergi. Hari ini hari Minggu. Kita ada urusan penting nanti. Acara penting. Pacar si King kan? Bagaimana aku harus memanggilmu? Nama belakangku Fu. Bermarga Fu. Ketua grup Fu. Juga bermarga Fu. Kau. Ya Tuhan, si Ching, mungkinkah pacarmu? Orang dari grup Fu itu. Bagaimana aku bisa tahu? Dia bukan pacarku. Nama belakangnya hanya Fu bukan? Apa masalah besar tentang itu? Bukankah sudah kukatakan pada kalian semua? Dia hanya pelukis yang buruk. Dia adalah cinta pertama si Kim. Itu apa ya? Apa ya? Bukankah sudah kubilang sebelumnya? See you. Cinta pertamaku. See you. Ya Fu see you. Jadi orang yang terlihat persis sepertiku, bernama Xiyu, dan dia ternyata memiliki nama belakang yang sama dengan ibu tiriku. Tuan Fu, lukisanmu pasti tidak lakukan. Saat ini aku adalah manajer proyek di grup Fu. Dan si Kim, dia adalah teman sekelas SM aku. Mempertimbangkan koneksinya, aku bisa mengatur agar kau ditempatkan di posisi tingkat rendah di grup Fu. Hanya kamu. Kalau tidak, saat aku bergabung dengan grup Fu, aku sudah menjadi manajer. Meskipun aku belum bertemu langsung dengan ketua, aku yakin, dalam waktu setahun, aku pasti akan secara luar biasa dipromosikan menjadi direktur atau lebih tinggi. Itu cukup sombong. Kamu pasti Hao. Itu benar. Orang ini adalah manajer Zhou. Kamu pelukis yang buruk. Kenapa kamu tidak cepat-cepat memohon padanya untuk memberimu pekerjaan? Apakah kamu yakin dia bisa berhasil bergabung dengan perusahaan? Menilai dari apa yang dia katakan. Apakah dia dan ketua grup Fu punya hubungan? Aku lulus dari universitas bergengsi, dan aku punya pengalaman kerja di perusahaan Fortune Global 500. Kemampuanku untuk bergabung dengan grup Fu adalah kehormatan bagi grup Fu. Hao memalsukan resumnya. Seluruh riwayat pekerjaannya sepenuhnya dibuat-buat. Bagaimana Departemen HR menangani masalah ini? Aku akan segera memeriksanya. Tapi kenapa aku dengar seseorang di grup Fu memalsukan resume mereka? Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, seseorang akan memberitahunya hari ini untuk menolak pekerjaannya. Tidak mungkin.
Apakah itu dia? Omong kosong, dia hanyalah pelukis payah. Apa yang dia tahu tentang urusan grup Fu? Kapan aku pernah mengakui bahwa aku menjual lukisan? Dia. Bukankah dia cinta pertamamu? Kamu yang memberitahuku, cinta pertamamu adalah Shi Yu, dia adalah seorang seniman. Tapi aku tidak memberitahumu. Dia adalah Siu. Lalu siapa dia? Siapa ini? Bukankah sudah kubilang sebelumnya? Siu, cinta pertamaku. Dia jelas terlihat seperti cinta pertamamu Shi Yu, terlihat persis sama. Oh benar, foto. Foto. Pasti ada foto di dalam tas. Mengintip tas seorang gadis. Itu tidak sopan bukan? Semua orang berhenti berdebat. Aku juga bekerja di grup Fu. Segala sesuatu tentang Shou Hao, aku tahu semuanya. Kamu bekerja di grup Fu. Kau pasti bercanda. Apa latar belakang pendidikanmu? Dan kau bisa masuk ke grup Fu. Jangan bilang. Sama seperti si Kim. Kau hanya lulusan SMA. Konyol. Universitas luar negerimu itu adalah universitas yang bisa kamu masuki hanya dengan membayar. Resummu juga dipalsukan oleh orang lain. Hak apa yang kamu miliki untuk mengejek orang lain di sini? Bagaimana dia tahu segalanya dengan begitu jelas? Xiao Hao, ini tidak mungkin benar kan? Si Qing, untung saja kau tidak setuju saat itu. Kalau tidak kau pasti sudah tertipu. Shou Hao, melihat betapa paniknya kamu. Apa yang dikatakan Tuan Fu, pasti benarkan. Tidak, si Kim, dengarkan aku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak memasukkan apapun. Aku punya laporan. Pekerjaan dari grup Fu di sini. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkannya kepada kalian semua. Lihat. Lihat. Panggilan dari HR Group Fu. Mereka pasti mendesakku untuk mulai bekerja. Halo, aku Shou Hao. Apakah Anda menelepon untuk mendesakku untuk memulai pekerjaan? Anda terlalu memikirkannya. Resume Anda melibatkan penipuan. Tidak ada satupun item di CV Anda yang benar. Karena sampah seperti Anda, ketua kami Fu hampir membubarkan seluruh departemen sumber daya manusia. Anda tidak perlu datang besok untuk mulai bekerja. Di masa depan perusahaan yang terkait dengan grup Fu tidak akan pernah mempekerjakan Anda. Jangan. Jadi kamu orang yang seperti ini. Tidak, si. Makanan hari ini, aku khawatir kita tidak bisa menyelesaikannya bukan? Kami tidak akan makan. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat lain untuk makan. See you. Mari kita pergi. Aku sangat iri. Si Qing bisa menemukan pacar yang begitu kaya dan tampan. Suamiku, jika dia juga bisa mendapatkan posisi di grup Fu, itu akan luar biasa. Apa yang kamu lihat? Mingyu, mau kemana? Lepaskan aku. Aku kira kamu adalah manajer di grup Fu. Membuang waktuku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kakak Fu. Kakak Fu. Kakak Fu, tunggu aku. Kakakku sayang. Ini adalah, kamu berada di grup Fu. Apa sebenarnya pekerjaanmu di sana? Bukan urusanmu sama sekali. Kamu. Si Qin, itu, mempertimbangkan hubungan antara kita berdua. Demi hubungan kita, selama bertahun-tahun ini, tolong sampaikan kata-kata yang baik untukku. Biarkan perusahaan kecil seperti milik kami dapat bekerja sama dengan grup Fu. Hubungan. Apakah kamu merujuk pada selama bertahun-tahun ini? Kamu mengambil draft desainku dan mengklaim di mana-mana bahwa itu digambar olehmu. Atau apakah kamu merujuk pada kamu mengambil draft desainku untuk menegosiasikan proyek menghasilkan uang dan memberikan semuanya kepada ibumu? Aku tidak. Sepertinya, Tuan Shang masih anak mami. Tuan Fu, Anda salah paham. Si Qin, cepat, jelaskan untukku. Bukankah penjelasan barusan sudah cukup? Aku sudah bilang, tanpa dukungan draft desain Lu Shiking, grup Fu tidak akan bekerja sama denganmu lagi. Kakak Fu. Tuan Fu. Orang yang bernama Fu ini, apa sebenarnya latar belakangnya? Aku tidak menyangka kamu benar-benar bekerja di grup Fu. Aku benar-benar iri. Jika kualifikasi akademisku lebih baik, mungkin aku juga bisa bergabung. Platform yang sangat bagus. Aku sudah melihat draft desain yang kamu gambar sebelumnya. Lu Shiking ini masih memiliki cukup banyak ide mengenai desain perhiasan. Tapi, dia membantu. Sang Mingyu desainer bekerja sama. Bukankah Anda mengeluarkan perintah untuk tidak bekerja sama dengan Mingyu desainer? Apa pendapatmu tentang draft yang aku gambar? Luar biasa. Dibandingkan dengan mereka yang memiliki pelatihan profesional, gambar-gambar itu dibuat dengan lebih banyak inspirasi.
Mereka memiliki gaya pribadi yang sangat khas. Andai saja ketua grup Fu berpikir dengan cara yang sama. Grup Fu adalah tentang transaksi. Dalam industri perhiasan, itu adalah perusahaan terbaik. Aku benar-benar berharap, suatu hari nanti, ketua Fu juga bisa melihat kemampuan saat memilih orang untuk dipekerjakan. Jika kamu ingin bergabung dengan grup Fu, aku bisa membantumu mencari tahu. Benarkah, Si Ching? Ayo pergi. Waktunya menyiapkan lapak. Mendirikan kios. Apa yang kamu sebutkan sebelumnya, tentang akan melakukan sesuatu yang besar nanti. Apakah itu hanya mendirikan kios? Di dalam sini, adalah semua harta yang aku rancang. Aku bertanggung jawab atas desain, dan Siu bertanggung jawab atas penjualan. Dia benar-benar menjalani kehidupan yang sulit. Biarkan aku membantu kalian berdua. Ya Tuhan. Sebuah Maybach. Nah, apakah kita akan mengendarai mobil mewah untuk menyiapkan lapak kita hari ini? Kamu bilang orang ini ada di grup Fu. Apa sebenarnya pekerjaannya? Bagaimana dia mampu mengendarai mobil sebagus itu? Aku menasihatimu untuk menggenggam hatinya erat-erat. Dia, setidaknya 100 kali, lebih baik daripada cinta pertamamu Shiyu. 100 kali lipat. Kamu mulai lagi? Katakan padaku jujur, apakah kau benar-benar menyukainya? Atau kau suka memperlakukannya sebagai Shiyu? Aku... Si King. Maukah kamu menikah denganku? Mereka benar-benar mirip. Oh baiklah, ayo pergi. Kalau tidak kita tidak akan bisa menumpang nanti. Tuan Fu, pekerjaan apa yang kamu biasanya lakukan? Bagaimana kamu bisa membeli mobil sebagus ini? Mobil itu milik bosku. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin seorang pekerja mampu membeli mobil sebagus ini? Itu? Kalian bereskan dulu, aku akan pergi membelikan kalian sesuatu untuk dimakan. Toko perhiasan gadis cantik. Toko perhiasan gadis cantik. Kakek Xiaosen, lihat, ini toko yang kubuka. Apakah tokomu tidak punya nama? Mari kita sebut toko perhiasan gadis cantik. Apakah itu benar-benar dia? Si Sen. Ini yang kurancang. Beri nama. Mari kita sebut Kakak Xiaosen dan si King. Coba kulihat. Si Sen. Tuan Fu, mengapa kamu menatapku seperti itu? The film was translated and narrated by M Media. Apa ini? Dua karakter ini berbunyi. Sisen. Sisen. Aku tidak mengerti. Besok, nenek dan aku akan pindah. Ku dengar, kami akan pergi ke luar negeri. Kalau begitu aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku meninggalkan Sisen untukmu. Kamu harus menjaganya dengan aman. Aku akan datang mencarimu. Si King. Aku. Salju turun dengan lebat. Si King. Aku akhirnya menemukanmu. Kakek Xiaosen, tunggu aku. Informasi Lucy King telah ditemukan. Dia memang orang yang Anda cari. Teman bermain masa kecil Anda. Ketika dia berusia 5 tahun ayahnya si Hui terlibat dengan wanita lain. Kemudian, dia mengganti nama belakangnya menjadi nama belakang ibunya. Aku tahu. Tuan Fu. Ketika aku masih kecil di kampung halamanku, aku sering melihat salju selebat ini. Apakah kamu pernah melihat salju selebat ini di kampung halamanmu? Ya. Tidak buruk. Maju begitu cepat.
Seperti yang diharapkan dari hari bersalju lebat. Itu lebih cocok dengan romansa. Tidak buruk. Kau memenangkannya begitu cepat. Si Yu jangan bicara omong kosong. Tuan Fu. Mungkin sudah lama tidak melihat salju selebat ini. Itu sebabnya dia hanya sedikit bersemangat. Aku tidak percaya. Dia pasti naksir padamu. Tapi kau harus berpikir dengan hati-hati. Apakah kau benar-benar menyukai Tuan Fu? Atau kau suka yang Tuan Fu yang berwajah ciu? Si King. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Minumlah dulu. Ini panas. Itu, Tuan Fu. Anda belum punya pacar kan? Aku pernah pergi The film kencan was buta beberapa kali sebelumnya. translated and Tapi itu hanya narrated by untuk M. menenangkan Media. keluargaku. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Dia punya seseorang yang dia sukai. Sudah kuduga. Bukankah Anda alergi terhadap kebanyakan wanita? Apakah Anda alergi? Namun secara khusus terhadap si Cing kita, Anda tidak alergi. Katakan padaku, bukankah ini takdir yang ditetapkan oleh Tuhan? See you. Jangan bicara omong kosong. Ya, Ya, si King dan aku selalu ditakdirkan bersama. Dr. Shou. Mungkinkah nenek? Tuan Fu, kondisi nenek Anda memburuk. Mohon segera datang ke rumah sakit. Apa? Nenek. Nenek pasti akan sembuh. Tubuhku sendiri. Aku tahu betul. Sekarang setelah gelang ini ditemukan, bahkan jika aku mati, aku bisa beristirahat dengan tenang. Ketika aku pergi mencari kakekmu, dia tidak akan menyalahkanku lagi. Nenek, aku sudah menemukan dokter terbaik untukmu. Setelah operasi selesai, nenek pasti akan pulih. Xiao Sen, apakah kamu tahu apa yang nenek paling khawatirkan saat ini? Ayahku mengendalikan grup Fu, sebagian besar sahamnya. Dia tidak hanya meninggalkan ibuku. Saat ibuku sekarat waktu itu, dia juga menggunakan dana perusahaan untuk menghidupi siling wanita simpanan itu. Nenek jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan perusahaan jatuh ke tangannya. Anak bodoh. Itu bukan hal yang paling penting. Kamu sudah lebih dari 30 tahun ini. Ketika saatnya tiba nenek tiada, tidak akan ada orang yang bersisa untuk menemanimu. Sudah waktunya untuk mencari seseorang untuk menjagamu. Nenek, aku menemukan si King. Benarkah? Nenek, tolong jangan gelisah. Si King belum menikah, tapi aku belum memberitahunya identitasku. Kalau begitu cepat beritahu dia. Selagi nenek masih punya beberapa hari tersisa sebelum tahun baru, kamu harus segera menikahi si King. Si King dia. Xiaoyu. Xiaoyu. Kamu salah orang. Xiaoyu jangan pergi. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Menunggu siapa? Dia punya seseorang yang dia sukai. Belum jelas. Tapi cinta pertamanya sepertinya sangat mirip denganku. Juga memiliki nama keluarga yang sama dengan ibu tiriku. Nama keluarga si. Namanya sepertinya si Yu. Ini aneh. Aku belum pernah mendengar si Ling punya anak dengan ayahmu. Hanya saudara kandung yang mungkin terlihat identik. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Namun sebelum itu, aku berniat untuk memberitahu si The King film was terlebih dahulu translated tentang and identitasku. narrated Benar, by M. mungkin. Media. Ini hanyalah si King. Mungkin sudah lama melupakan orang bernama si Yu. Nona Sukin. Maukah kamu menikah denganku? Aku setuju. Xiao Sen. Kamu harus percaya diri dan kedudukanmu di hati si King. Ketua Fu. Ini adalah buket yang Anda perintahkan. Saya siapkan untuk Nona Lu. Telepon si King. Beritahu dia bahwa ketua grup Fu
sangat tertarik setelah meninjau draft desainnya dan ingin menjadwalkan pertemuan dengannya di perusahaan. Ketua Fu, apakah Anda merencanakan kejutan untuk Nona Lu? Anakku yang bodoh. Kamu akhirnya tercerahkan. Kuharap Si King menyukainya. Ketua kami sangat menghargai kemampuan Anda dan membuat pengecualian untuk mengundang Anda untuk bergabung dengan grup Fu kami. Ketua grup Fu, secara pribadi mengundangku untuk membahas kolaborasi desain. Aku akan segera tiba. See you. Kita tidak perlu lagi mendirikan lapak. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua grup Fu menghargai draft desainku dan mengundangku untuk bergabung dengan mereka. Sungguh. Sudah ku bilang, kau memiliki bakat desain yang luar biasa. Emas akan selalu bersinar. Kali ini, aku harus menyampaikan rasa terima kasihku dengan benar kepada Tuan Fu. Dia sebelumnya menyatakan, dia akan membantuku masuk ke grup Fu. Dia pasti yang memberikan perkenalan. Aku amati bahwa kau telah menaruh perasaan pada Tuan Fu, bukan? Dia tentu saja sangat tampan dan sangat dapat diandalkan. Nona Lu Si King, maukah kamu menikah denganku? Aku setuju. Cukup, aku akan berhenti bicara. Aku berangkat sekarang. Kamu harus cepat mengemasi barang-barang ini. Si Ching, aku harap bahwa di industri desain perhiasan, kau mencapai ketenaran instan dan menarikku keluar dari situasi menyedihkan ini. Tunggu aku untuk mendukungmu. Sungguh bermanfaat memiliki sahabat yang cakap. Halo, namaku Lu Si King, dan aku di sini untuk wawancara. Lu Si Ching, seseorang yang lulus SMA. Apa yang kamu lakukan di grup Fu? Datang ke perusahaan. Tentu saja bukan untuk wawancara, tapi untuk mulai bekerja. Dan kamu, saya berbeda dari kamu. Saya adalah desainer yang ditunjuk langsung oleh Paman Fu. Ini hanya formalitas. Jadi Nona Xiao, silakan ikuti saya. Direktur sedang menunggumu di ruang wawancara. Sungguh sial, bahkan hanya untuk wawancara. Aku bertemu musuh bebuyutanku. Rapat sore sudah. Si King, Pagi, 2 asisten kepala. Ketua Fu, asisten. Nona Lu, kamu datang terlalu pagi. Apakah tidak ada yang mengantarmu ke ruang wawancara? Seharusnya ada seseorang, tetapi mereka didahului oleh orang-orang berkuasa. Siapa yang begitu berani? Sampai berani mengganggumu, tepat di bawah hidung Ketua Fu. Ketua Fu, apakah dia sudah datang? Jangan ungkapkan identitasku. Mengerti? Ya, Ketua jatuh cinta pada istri kecilnya kan? Si King, kamu baru saja bilang, siapa yang mendahului mereka? Dia adalah Kurasa, saudara tiriku. Namanya adalah Xiao. Xiao benar-benar datang ke perusahaan untuk mulai bekerja. Fu Min pasti sudah mengaturnya. Ketua Fu. Tuan Fu, ada apa dengan Shou Kai? Dia. Itu adalah pacarnya. Mereka berdua baru saja bersama. Mereka sedang dalam masa bulan madu. Pantas saja dia begitu antusias. Tepat sekali. Mereka adalah cinta sejati. Tidak, The film was translated Grup Fu and mengizinkan narrated by romansa M kantor. Media. Tentu saja boleh. Tidak hanya diizinkan, tetapi mereka bisa melakukannya secara terbuka dan jujur. Ketua Fu sangat berpikiran terbuka. Mulai sekarang kita akan menjadi tolok ukur untuk romansa kantor. Kalau begitu nona muda di meja depan, pergi berkencan. Siapa yang akan mengantarku ke wawancara? Aku akan mengantarmu. Tempat ini, aku tahu betul. Punya kenalan di sini. Bagus sekali. Ayo pergi. Nanti itu hanya formalitas. Ketua Fu sudah memberitahuku. Kamu hanya perlu menunjukkan kepada pewawancara portofoliomu. Sejujurnya, bertahun-tahun yang lalu, aku sebenarnya sudah pernah datang ke sini. Tapi saat itu, aku diusir di pintu. Hari ini tidak mungkin. Kamu ditolak. Santai saja. Di masa depan, kita akan menjadi rekan kerja yang sering bertemu. Aku ada rapat sebentar lagi. Aku pergi dulu. Semoga berhasil, Si King. Kamu. Kita sudah saling kenal begitu lama, dan aku masih tidak tahu. Siapa namamu? Siapa nama lengkapmu yang berawalan Fu? Kita semua akan segera menjadi rekan kerja, meskipun saya diperkenalkan oleh Paman Fu. Diperkenalkan, tapi semuanya tidak perlu terlalu sopan. Bagaimana mungkin seseorang yang diperkenalkan oleh Ketua Fu? Bagaimana kita bisa mengabaikannya? Saat ini perusahaan tidak memiliki posisi manajemen yang kosong. Kalau begitu kita harus merepotkan Xiao
Untuk memulai sebagai desainer biasa, sama sekali tidak masalah. Saya pergi dulu. Lulusan SMA, benar-benar datang untuk wawancara. Siapa yang menyuruhmu datang? Itu bukan urusanmu. Lu Xicing, benarkah? Masuklah. Cepat masuk untuk wawancara. Ketua Grup Fu akan segera menikahi saya. Bahkan jika kamu berhasil masuk, kamu hanya pantas membawa sepatu saya. Halo, nama saya Lu Xicing. Ini resume dan portofolioku. Sebelumnya, saya pernah berkolaborasi dengan Grup Fu dalam desain perhiasan. Anda bisa melihatnya. Halaman ketiga portofolio. Ijazah sekolah menengah. Iya. Kudengar Grup Fu mengubah mekanisme perekrutannya. Mereka menghargai kemampuan dan pengalaman masa lalu, dan tidak lagi menggunakan kualifikasi akademis sebagai pertimbangan utama. Siapa yang memberitahumu tentang mekanisme perekrutan? Grup Fu kita selalu menghargai kualifikasi akademik karyawan. Seseorang sepertimu lulusan sekolah menengah hanya membuang-buang waktu kita. Ketua Fu berkata, tentu saja kamu bisa. Bakat desainmu sangat tinggi. Grup Fu kita dapat membantu desain perhiasan Changxin mencapai tingkat berikutnya. Nanti itu hanya The formalitas. film was Ketua Fu translated sudah memberitahuku. and narrated Hanya by perlu N menunjukkan Media. kepada pewawancara pekerjaan portofolio. Melakukan ini, CEO seharusnya puaskan. Kurasa itu berhasil. CEO adalah tunangan ketua kita. Keinginannya harus kita penuhi. Lu Xicing. Ambil hasil portofoliomu dan keluar. Tingkat apa ini? Seseorang yang belum kuliah berani melamar ke perusahaan kita. Saat ini sungguh segala macam orang sembarangan berani menyebut diri mereka desainer. Mereka yang di perusahaan yang telah melihatku. Jangan ribut. Sekarang bukan saatnya untuk mengakui Xicing. Membiarkannya datang ke perusahaan hanyalah agar aku bisa lebih baik melindunginya tepat di depan mataku. Mengerti? Penyebab kematian ibumu sudah diselidiki. Orang itu bilang mereka sudah punya beberapa petunjuk. Diperkirakan kebenaran akan segera terungkap. Hari ketika pembunuh itu masuk penjara akan menjadi hari aku mengakui Xicing. Direktur Sun, apakah wawancara Lu Xicing sudah selesai? Tidak. Aku mengirim orang lain. Masih ada rapat penting sore ini. Dan dokumen yang memerlukan tanda tanganmu. Kau tamat. Kau sebaiknya berdoa desainer lu baik-baik saja. Itu hanya akan menjadi formalitas nanti. Ketua Fu sudah memberitahuku. Hanya perlu menunjukkan kepada pewawancara pekerjaan portofolio. Grup Fu kita selalu menghargai pendidikan atau kualifikasi karyawan. Seseorang sepertimu yang hanya lulus sekolah menengah hanya membuang-buang waktu kita. Xicing. Xicing, kamu mau kemana? Jika terjadi sesuatu beritahu aku. Seharusnya aku tidak datang hari ini untuk menderita penolakan seperti ini. Apakah para pewawancara mempersulitmu? Seorang desainer lepas sepertiku, yang bahkan belum kuliah, seharusnya tidak punya fantasi seperti itu. Bicara tentang masuk ke grup Fu, aku hanya melamun. Xicing. Xicing. Ketua Fu. Kedua pewawancara itu, bagaimana kita harus menangani mereka? Ketua Fu, tolong jangan pecat kami. Benar Ketua Fu, siapapun yang dipecat oleh grup Fu, di seluruh pasar kerja, tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakan mereka lagi. Kalian berdua, tidak berguna. Bagaimana kalian biasanya diajari? Aku sudah bilang untuk memperlakukan desainer lu dengan ramah dan sopan. Cukup jalani prosesnya saja. Tapi kalian berdua sebaliknya, memekatnya. Tapi kami tidak tahu. Desainer lu begitu penting. Terutama karena dia adalah tunangan Ketua Fu. Apakah aku bilang aku punya tunangan? Ini, Benar-benar dia. Siapa tunangan yang kau bicarakan itu? The film was Xiao. translated and Ketua secara narrated pribadi by mengatur N pekerjaannya. Media. itu Xiao. Dia secara pribadi mengatakan dia adalah tunanganmu. Dan kami bahkan mengonfirmasinya dengan ayahmu. Apakah aku setuju? Tidak, kamu tidak mengatakan itu. Pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil gajimu. Jangan datang besok. Ayo pergi. Baiklah. Ini hanya pekerjaan bukan? Itu bukan masalah besar. Aku belum pernah seumur hidupku menderita.
Ketidakadilan sebesar ini. Kau tahu jika kamu hanya mendirikan warung, kamu akan cukup bahagia juga. Tidak perlu bergabung dengan grup Vo atau semacamnya. Xiaokai. Ada apa? Aku dengar. Wawancaramu hari ini mengalami sedikit hambatan. Tuan Fu meneleponmu beberapa kali, tapi kau tidak menjawab. Apakah kalian berdua bertengkar? Tidak. Begitu tegas. Kalau begitu itu pasti salah paham besar. Apakah ada yang Anda butuhkan? Ketua mengetahui bahwa kedua pewawancara itu berperilaku tidak pantas dan segera memecat mereka. Kenapa kau tidak datang besok dan langsung mulai bekerja di perusahaan? Dipecat. Benarkah itu? Ini, Itu benar. Mengapa beralih kepadamu? Aku meneleponmu, tetapi kamu tidak menjawab. Jadi aku meminta Xiaokai untuk meneleponmu. Si King. Itu salahku, karena tidak mengatur pekerjaan dengan benar hari ini. Bagaimana kalau begini? Kamu datang ke perusahaan besok, dan aku akan mengajakmu makan steak terbaik di Jiangye. Steak. Maaf Xiaoyo. Aku terlambat. Tidak apa-apa, aku juga baru saja sampai. Hari ini aku akan mentraktirmu steak terbaik di Jiangye. Aku sangat mencintaimu Xiaoyo. Bagaimana kamu tahu? Aku suka steak. Aku. Benar. Xiaokai bertanya kepada sahabatmu Xiu. Xiu memberitahuku. Xiu ini, dia sahabat siapa sih? Mengapa dia menceritakan semuanya kepada semua orang? Si King, jangan menghukum dirimu sendiri. Karena kesalahan orang lain. Bakat desainmu begitu hebat. Akan sangat disayangkan jika kamu tidak datang ke perusahaan untuk membantu. Kalau begitu aku akan pergi dan memeriksanya lagi besok. Tapi ini yang terakhir kalinya. Jangan khawatir. Untuk mengganti kesalahan hari ini, Ketua Fu telah memutuskan untuk memberimu gaji yang lebih tinggi daripada gaji seorang manajer. Apakah dia semurah hati itu? Kamu sangat luar biasa. Grup Fu sangat menghargai bakat. Tidak berlebihan jika menjadikanmu seorang direktur. apakah ini masih dingin dan kejam? Ketua Fu yang ku kenang. Hanya bercanda. Kalau begitu, jika memang begitu. Kalau begitu sampai jumpa besok. Kenaikan gaji bulan depan. Benarkah Ketua Fu? Kau benar-benar yang terbaik, bos di dunia. Aku sangat mencintaimu. Jadi berapa kenaikan gajinya? Berapa banyak? Itu tergantung pada suasana hati si King saat bekerja di sini. Apel. Selamat pagi, Nona Sikin. Asisten Xiaokao membuatku takut setengah mati. Sudahkah kau makan? Tunjangan karyawan. Terima kasih. Tidak perlu. Apakah kau senang dengan hari pertamamu bekerja hari ini? Apakah kau ingin aku membantumu menyelesaikan masalah apapun? Aku bangun jam 4 pagi ini, dan secara khusus berlari melintasi 3 jalan ke toko sarapan terbaik di Jiangye untuk membelikan ini untukmu. Apakah kau benar-benar tidak akan mencobanya? Dia begitu perhati-hatian. Apa yang dia inginkan? Tuan Fu berkata kemarin bahwa dia punya pacar. Pacarmu ada di sini. Pacar. Selamat pagi. Jokai, kamu naksir aku. The film was Sejak kapan? translated and Tidak. narrated Aku by bahkan M. tidak Media. mengenalmu. Sejak kapan kau menjadi pacarku? Sikin. Siapa yang memberitahumu itu? Dia, Fu. asisten Fu, selamat pagi. Ayo pergi pacar. Mari kita absen bersama. Benar dugaanku, dia termasuk orang terpilih di perusahaan yang mengetahui identitasku. Dia jauh lebih pintar daripada si bodoh Xiaokai itu. Aku di sini. Kepada siapa aku harus melapor sekarang? Ikutlah denganku. Aku akan mengantarmu menemui manajer departemen. Ayo pergi. Tuan Fu, apakah kamu mendadak kaya? Apa maksudmu? Saya mendengar semuanya dari rekan-rekan kerja saya. Gaun yang kamu berikan padaku itu bernilai 500.000. Ketua Fu, kami memberiku bonus. Bonus 500.000. Malam ini, kamu juga membawaku ke yang paling mahal. Pentol Seiho untuk makan malam. Tidak peduli apa yang terjadi kemudian. Itu akan menelan biaya 500.000 lagi. Berapa banyak total yang diberikan Ketua Fu kepadamu? Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Ketua Fu, kami berkata bahwa bisa membajakmu desainer senior ini ke perusahaan kami. Adalah KPI terbesarku tahun ini. Jadi dia memberiku sejumlah uang sekaligus sebesar. Berapa banyak yang dia berikan padamu? 10 kali 500.000. 5 juta.
merekrut 1 orang. Dan memberimu bonus 5 juta. Ketua kita. Apakah dia kaya raya sampai bodoh? Saya ingin mengatakan gaji 10 bulan. Ketua Fu Anda benar-benar kaya raya. Enyahlah. Kamu ingin aku pergi? Tidak. Kamu salah dengar. Bagaimanapun malam ini, kamu harus berdandan cantik. Kenakan gaun itu. Tampil paling bersinar di antara semua orang di sana. Sampai jumpa. Halo. Ketua Fu, berapa lama Anda berencana untuk mempertahankan hubungan rahasia Anda dengan si Kim? Kapan kita akan berhenti bermain? Besok malam, setelah aku membalaskan dendam ibuku. Saya baru saja menerima kabar. Rekaman pengawasan. Kamar rumah sakit Nyonya saat itu. Sebagian besar telah dipulihkan. Jika semuanya berjalan cepat, itu bisa dikirim ke kantor keamanan publik besok. The film was Besok pergilah translated ke rumah lama di and pinggiran kota. narrated by M Bereskan. Media. Lalu bawa si Kim ke sini. Baiklah. Bibi Shi, mohon yakinlah. Ketika Kakak Sen melihatku nanti, dia pasti akan menyukaiku. Sedangkan untukmu, aku selalu yakin padamu. Bukankah kamu memintaku foto Xiaosen beberapa hari yang lalu? Anakku ini tidak pernah suka difoto. Aku mencari lama sebelum menemukan satu. Itu ada di ponselku yang lain. Aku akan mengirimkannya kepadamu nanti setelah sampai di rumah. Baiklah Bibi Shi, aku akan masuk duluan. Kakak Sen pasti akan segera tidak sabar. Si Ching, lantai berapa yang dipesan temanmu? Ku dengar lantai atas di sini, dibandingkan dengan lantai lainnya, benar-benar berbeda. Kalau begitu pasti, ruang pribadi tingkat rendah. Kurasa Kak Xiao lebih mengesankan. Tepat sekali, Xiao adalah tunangan Ketua Fu. Hanya Ketua Fu yang bisa memesan lantai terataskan. Kalau begitu ingatlah untuk makan banyak nanti. Aku minta maaf karena terlambat. Ya ampun, Kak Xiao. Pakaianmu pasti haute couture juga kan? Itu benar. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya aku secara resmi bertemu Kakak Sen. Dia akan melamarku. Terima kasih Kak Xiao karena telah mengundang kami. Ketua Fu kembali ke negara ini, dan kami belum bertemu dengannya secara resmi. Kami akhirnya bisa melihatnya secara langsung. Nanti ketika Kakak Sen melamarku, ingat untuk mengambil foto yang indah baik. Ya, sama sekali tidak masalah. Nona Lu Si King, apakah benar? Itu aku. Tuan Fu telah membuat pengaturan. Silakan ikuti saya. Kak Xiao, apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya mereka ada di sini untuk menjemputmu? Mereka pasti salah. Lantai mana yang dipesan oleh Tuan Fu teman Lu Si Sing itu? Memesan. Kamu tunggu di sana. Bolehkah saya bertanya? Apakah Anda memerlukan bantuan? Tunanganku memesan kamar pribadi di sini, di lantai atas. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Itu adalah lantai atas. Tunangan Anda adalah... Tunggu, ini seharusnya hotel kelas atas. Bagaimana staf bisa begitu kurang dalam ketajaman? Tepat sekali, orang ini adalah tunangan dari ketua grup Fu kami. Grup Fu, Anda pasti tahu itu kan? Saat ini adalah perusahaan terbesar di Jiangyi. Sangat wajar jika kamu tidak tahu identitasku. Itu normal. Bagaimanapun juga, aku baru akan menikahi Kakak Sen pada akhir bulan. Saya minta maaf, pelanggan. Pekerjaan saya hari ini hanyalah mengantar Nona Lu Si King ke kamar pribadi di lantai atas. Jika Anda membutuhkan layanan lain, saya bisa memanggil seseorang untuk membantu Anda. Apa sebenarnya maksudmu dengan itu? Dia hanyalah seorang yang miskin dan lusuh. Karyawan The film biasa. was translated Beraninya kamu and mengantarnya. narrated Dan bukan by M aku. Media. Aku adalah tunangan Ketua Fu. Mohon tunggu sebentar. Saya akan konfirmasi dengan Ketua Fu. Xiao. Apakah kamu sangat menikmati bersaing denganku? Benarkah begitu? Bersaing denganmu? Apakah kamu bercanda? Temanmu bukan Ketua Fu. Apa yang pantas untuk diperbutkan? Benar-benar omong kosong. Aku bisa menjamin, Ketua Fu sama sekali tidak akan melamar Xiao. Mengapa kamu tidak menelpon Bibi Xingu dan memastikannya untuk melihat apakah Ketua Fu benar-benar berencana melamarmu? Mungkin itu hanya angan-angan di pihakmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku, Nona Xiao, benar. tunanganku, sudah menjelaskannya padamu bukan? Cepat bawa kami ke lantai atas. Ketua Fu berkata, dia tidak mengenal Anda. Apa? Berikan ponselmu padaku. Aku akan bertanya padanya sendiri. Tolong bersikaplah. Kami punya pengawasan di sini. Jika ini tersebar, itu akan merusak reputasi Anda. Aku akan segera menelpon Bibi Shi
dan secara pribadi membuktikan bahwa kamu salah. Nona Lu, saya akan mengantar Anda ke lantai atas. Terima kasih atas masalahmu. Si Ching, yang mana? Karena kita sudah di sini, kita tidak boleh pergi begitu saja kan? Kamu mau numpang makan? Hal aneh apa yang kamu katakan? Kak Si Ching kamu kenal, orang yang begitu berpengaruh. Mengapa kamu tidak mengajak kami menemuinya? Kita semua rekan kerjakan. Tepat sekali, Kak Si Ching. Karena Xiao dan Ketua Fu belum menyelesaikan semuanya. Kalau begitu tolong ajak kami, untuk memperluas wawasan kami. Orang-orang ini benar-benar tahu cara bermain mengikuti angin, kiblat angin. Nona Lu, Tuan Fu, sudah berbicara kepada saya. Anda bisa membawa rekan kerja Anda? Dia benar-benar mengatakan itu padamu. Ayo, kita pergi. Kak Si Ching, terima kasih Kak Si Ching. Bibi Shi, apa sebenarnya yang terjadi dengan Kakak Sen? Aku baru saja sampai di rumah. Aku akan mengirimimu foto Xiao Sen. Si Ching, terima kasih telah membawa kami ke sini untuk melihat dunia. Ruangan pribadi di lantai teratas Hotel The Yihao. film was Benar-benar translated luar biasa. and narrated by M. Kak Si Media. Ching, temanmu itu, kapan dia akan tiba? Aku akan segera sampai di sana. Aku yakin, dia pasti tidak punya uang untuk datang dan membayar tagihan kan? Bukankah kamu pergi mencari Ketua Fu? Bibi Shi berkata, Kakak Sen, agak sibuk hari ini. Jadi dia akan tiba nanti. Aku secara khusus datang untuk melihat. Pria milikmu itu, pria menyedihkan macam apa dia? Tuan Fu tidak memprovokasimu. Silakan bicara, dengan hormat. Hei, Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Aku sudah menunggu dengan cemas. Apakah kamu marah? tidak, hati-hati di jalan. Aku akan segera naik ke atas. Hei, apakah kamu benar-benar masih punya sisa uang untuk dibelanjakan? Siapa kamu? Aku adalah tunangan, ketua grup Fu, Xiao. Aku secara khusus meluangkan waktu untuk datang dan melihat kamar pribadimu. Kamu mau datang atau tidak? Xiao, apakah itu nona muda keluarga Si? Dia benar-benar mendengarkan Siling. Dia datang. Hei, katakan sesuatu. Apakah kamu masih datang? Pacarmu tidak berani datang sekarang. Mungkinkah dia mencoba menyelamatkan muka padahal sedang bokap? Dia kehabisan uang kan? Karena Tuan Fu bilang dia akan datang. Maka dia pasti akan datang. Dia benar-benar tampan. Aku ingin tahu seperti apa priamu sebenarnya. Sampai di lantai atas. Tuan Fu sebentar lagi akan tiba. Bolehkah saya bertanya tamu-tamu terhormat? Apa yang ingin Anda minum? Apakah itu Tuan Fu? Saya baru saja menunggu Anda di bawah, tetapi tidak melihat Anda. Saya tidak menyangka Anda naik ke atas sendiri. Masih minum. Tuan rumah bahkan belum datang. Kenapa kamu minum? Permisi. Mohon tunggu sebentar lagi. Terima kasih atas repotnya. Baiklah. Bagus sekali. Kak Xiao, kamu mau kemana? Turun ke bawah untuk menjemput tunanganku. The film was translated Ketua Fu hadir di and sini. narrated Bisakah by kita M. pergi Media. menemuinya bersama? Dasar plin-plan. Kalian semua tetap di sini dan minum angin barat laut. Silakan lewat sini. Saya baru saja salah masuk ruangan. Aku akhirnya bisa melihat Kak Sen. Lu Si Ching. Setelah aku dan ketua menikah, coba tunjukkan kehebatanmu untuk menandingiku. Orang ini. Apakah dia Fu Jingsen? Bibi, apakah kamu sudah melihat Xiao Sen? Belum. Aku baru saja melihat punggung seseorang. Itu terlihat seperti Kak Sen. Aku baru saja menelepon Xiao Sen. Dia bilang dia menunggumu di bawah. Benarkah? Kalau begitu aku akan menjemputnya sekarang. Tuan Fu, Anda sudah tiba. Halo semuanya. Aku adalah teman Si King. Nama belakangku adalah Fu. Ya ampun. Ini, penampilan ini. Dia bisa jadi seorang ketua. Kak Si Ching, pacarmu ini, pekerjaan apa yang dia lakukan? Dia tidak hanya tampan. Dia juga mampu datang ke tempat kelas atas seperti ini. Untuk makan, setidaknya, dia pasti dari perusahaan besar. Seorang eksekutif kan? Ada apa? Mereka tidak tahu bahwa Anda adalah asisten ketua Fu. Asisten ketua Fu. Kak Si Ching, kamu bilang
Nama belakangnya adalah Fu. Dia masih asisten ketua perusahaan kita. Ketua Fu, dia punya 10 asisten secara total. Dia adalah salah satunya, 10 asisten. Ini, apa yang terjadi? Mengapa Anda memiliki 10 asisten? Ini, aku belum pernah mendengar tentang itu. Orang sepertiku yang baru, tiba beberapa hari yang lalu, mengetahui hal ini. Tapi kalian para karyawan lama, tidak tahu, meskipun Ketua Fu baru saja kembali ke negara ini, kami belum mendengar tentang dia memiliki 10 asisten. Tepat sekali, Tuan Fu, tidak ada dari kami yang pernah melihat Anda di perusahaan. Apakah Anda mungkin mencoba untuk mengejar Sising kami? Dan itulah mengapa Anda sengaja mendekati ketua, mencoba menipu perasaan si Ching. Ada apa ini? Ini, Tuan Muda Fu. Mamang. Asisten ketua kami. Asisten Shu, kenapa kamu ada di sini juga? ketua kami, juga ada di hotel ini hari ini. Jadi dia pasti datang. Bersama ketua itu. Ya, ketua ada urusan di hotel hari ini. Jadi, saya mengikutinya ke sini. Saya lewat dan melihat semua orang. Jadi saya masuk untuk melihat. Asisten Yao, sebelumnya selalu, Anda yang sering bepergian bolak-balik domestik dan internasional, membantu ketua menangani masalah. Itu sebabnya kami semua tahu, Anda adalah seorang asisten. Tapi ini, Tuan Fu. Dia. Tuan Muda Fu baru-baru ini, kembali ke negara ini bersama Ketua Fu. Kalian semua. Karena tidak ada dari kalian yang pernah melihat Ketua Fu. Tentu saja kalian juga belum pernah melihat Tuan Muda Fu. Benar. Baiklah, karena kesalahpahaman sudah diselesaikan. Mari kita semua duduk dan makan. Asisten Shu, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Ini. Mari kita makan bersama. Baiklah. Kenaikan gaji. Asisten Yao, Anda baru saja mengatakan, ketua kami juga ada di hotel ini. Apa kamu tidak perlu pergi menunggunya? Bukankah itu tidak pantas? Benar. Xiao pergi. Apakah Ketua Fu memanggilnya untuk mempersiapkan lamaran? Ketua Fu tidak akan melamar Xiao. Malam ini kamu bersikap sedikit aneh. Kamu dan asisten Shu, kenapa kalian bekerja sama seperti ini? Sama sekali tidak. Saya tahu segalanya tentang urusan ketua. Jadi, percayalah saja pada apa yang saya katakan. Xiao. Xiao lagi. Kak Sen, kamu berjanji untuk menungguku di bawah. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Tolong bantu aku periksa. Ketua grup Fu Jingsen. Apakah dia sudah tiba? Ada apa? Kamu datang tepat waktu. Kamu manajer di sini kan? Ketua Fu sudah tiba. Seharusnya ada catatan. Tolong periksa untukku. Apakah dia datang atau tidak? Ruangan pribadi mana yang dia pesan? Ketua Fu menginstruksikan untuk tidak memberitahu siapapun. Ini. Cepat periksa. Dia adalah tunanganku. Aku harus menemuinya. Saya minta maaf Nyonya. Malam ini kami hanya memiliki satu Tuan Fu yang memesan restoran atap. Kami benar-benar tidak memiliki yang Anda sebutkan. Ketua grup Fu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ibu tiri Fu Jingsen. Dia seharusnya tidak membohongiku. Halo. Yo. Bibi Shi. Di mana tepatnya Fu Jingsen? Apa maksudmu dengan ini? Aku baru saja bertanya pada Shousen. Bukankah dia sudah tiba di Hotel Yihao? Tapi manajer bilang dia sama sekali tidak datang. Hanya ada satu orang bermarga Fu yang memesan restoran lantai atas. Ada orang lain bermarga Fu. Mengapa masalah ini begitu rumit? Sepertinya Jinsen mempermainkan kalian semua. Melakukan tipuan. Aku mengerti Bibi Shi. Aku akan mencarinya sekarang juga. Yo. Apa maksudmu? Fu Jingsen sudah lama terlibat dengan Lu Xijing. Apa? Halo. Fu Ming. Lihat saja, ini adalah putra pemberontak yang lahir darimu dan mantan istrimu. Jika bukan karena putra kami Xiao Yu sakit parah 3 tahun lalu dan pergi ke luar negeri untuk pengobatan,
Kalau tidak, saya sudah lama mengumumkan identitasnya. Bagaimana mungkin gilirannya bagi Jingsen untuk menjadi ketua? Si King. 3 tahun lalu, karena penyakit mematikan, saya tidak ingin membebani kamu, jadi saya memilih pergi tanpa pamit. Sekarang, kamu pasti sudah bertemu seseorang yang lebih kamu sukai kan? Pasti sangat menyakitkan kan? Ini hanya menstruasiku, aku sudah terbiasa. Bukankah dia pergi menemui ketua Fu? Kenapa dia terburu-buru pergi? Sepertinya dia sudah tahu. Kita harus mengakhiri semua ini. Di The mana film was mereka? translated and Siapa? narrated by M Media. Lu Xijing dan Fu Jingsen. Cepat beritahu aku di mana mereka berada. Kamu adalah asisten Fu Jingsen. Kamu pasti tahu rencana dia malam ini. Dan Lu Xijing, apakah kalian berdua sudah bersekongkol sejak lama? Tidak, saya benar-benar tidak tahu. Masalah ketua Fu, saya tidak tahu segalanya. Kamu masih mau membohongiku. Apakah kamu sengaja? Dengan sengaja menindasku. Jangan keterlaluan. Bagaimana jika aku ingin bertindak terlalu jauh? Lepaskan asisten Xiao dulu. Apa yang terjadi di sini? Bukankah kamu baru saja pergi mencari ketua Fu? Kak Xijing itu. Dia merasa tidak enak badan karena datang bulan. Ketua Fu membawanya pulang. Sudah kembali. Mereka seharusnya belum pergi jauh. Aku harus mencari tahu ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka mempermainkan kita. Kalian semua menatapku seperti ini. Ini cukup canggung. Asisten Yao, apakah kamu tahu sesuatu? Anda akan tahu besok. Keluarga kaya penuh dengan drama. Lu Xijing dasar jalang. Apakah kamu bersama Fu Jingsen tadi malam? Fu Jingsen, beraninya kamu mencuri tunanganku. Wanita tak tahu malu, aku akan mencekikmu sampai mati. Xiao, tenang sedikit. Kita belum mengetahui situasinya. Apa yang perlu dicari tahu? Tuan Fu yang mentraktirmu makan malam tadi malam adalah ketua grup Fu. Maksudmu? Tuan Fu adalah Fu Jingsen. Berhenti berpura-pura polos. Kalian berdua sudah saling kenal begitu lama. Dan kamu bahkan tidak tahu namanya. Siapa yang akan percaya itu? Aku benci. Tak tahu malu. Aku tahu itu, penampilan, dan pakaian orang tadi malam. Kamu bisa langsung tahu dia bukan orang biasa. Ketua Fu ternyata berpura-pura menjadi asisten ketua perusahaan kita. Kalau begitu Kak Xijing, kapan kamu dan ketua Fu mulai berkencan? Aku, ya Tuhan. Xijing dan ketua Fu bersama. Kalau begitu, dia. Xijing sebenarnya adalah tunangan ketua perusahaan kita. Kalau begitu Xiao, kamu. Apakah kalian semua berpikir, dia Lu Xijing pantas untuk Fu Jingsen? Dengan latar belakang keluarganya, mencari tukang batu, sudah cukup tinggi. Aku akan mencari Fu Jingsen dan mengklarifikasi ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kak King, Asisten Shu, kamu datang tepat waktu. Di mana Fu Jingsen? ketua Fu memiliki hal yang sangat penting untuk ditangani di lantai atas. Dia bilang dia akan menjelaskan semuanya kepada Anda malam ini. Malam ini, Saat ini di lantai atas cukup ramai. Anda sama sekali tidak boleh naik. Berhati-hatilah agar tidak terkena imbasnya. apa yang sebenarnya terjadi di sini? Malam ini pergilah ke rumah tua di pinggiran kota dan tunggu ketua Fu. Rumah tua, Nona Xiao, lihatlah sendiri. kotoran macam apa yang kamu ingin aku lihat secara pribadi? Memang tidak terlalu bersih. Asisten Shu, apa ini? Di dalam sini adalah bukti bahwa ayah Anda si Hui mengakuisisi uang secara elegan saat itu, menggunakan cara yang tidak pantas. Ini tidak mungkin. Orang tuaku tidak mungkin melakukan sesuatu yang ilegal. Ini palsu. Ini semua palsu. Dokumen aslinya sudah dikirim ke kantor keamanan publik. Bahkan jika Anda merobek ini sekarang, tidak ada cara untuk mengubah kenyataan. Kalau begitu ayahku, Mungkin sudah. Pergi minum teh di kantor polisi. Perusahaan keluarga Si baru saja disegel juga. ya Tuhan, itu benar-benar nyata. Itu sudah ada di semua berita utama. Tidak mungkin. Keluarga si kita tidak bisa disegel. Tidak mungkin. Setelah si Hui menimbun kekayaan secara elegan saat itu, dia meninggalkan kalian berdua ibu dan anak. Sekarang inilah balasan yang pantas dia terima. Seharusnya sudah begini sejak lama. Dialah yang menyebabkannya saat itu. Penyakit kronis yang diderita ibuku.
Bahkan belum sembuh sampai sekarang. Ketua Fu menangani masalah. Seharusnya memakan waktu sedikit lebih lama. Apakah Anda ingin kembali dan bersiap-siap dulu? Apakah itu sebegitu misterius? The film was translated Ini and narrated by Video N pengawasan Media. ini. Dari mana Anda mendapatkannya? Dari mana asalnya tidak penting. Yang penting adalah isinya. Tim inspeksi disiplin telah mengonfirmasinya. Itu nyata. Ini tidak mungkin. Jelas. Saat itu, sudah. Xiao Shen, ini semua adalah ide ayahmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau jalan. Selang oksigen itu, kau jelas mencabutnya sendiri. Kamu yang menginstruksikannya. Paling-paling aku adalah kaki tangan. Kamu adalah pelaku utama dalam kematian mantan istrimu. Nah, kau adalah putra kandungku. Aku adalah ayah kandungmu. Bagaimana kau tega membiarkan ayahmu masuk penjara? Kalian berdua bisa memilih pergi ke kantor polisi sendiri. Atau tetap di sini, menunggu untuk pergi dengan mobil polisi. Nah, Xiao Shen, kamu bilang bahwa si Hui, bajingan itu tertangkap. Ya, uang yang dia peroleh saat itu melibatkan kegiatan ilegal. Sekarang, dia telah menerima balasannya. Rasakan bahwa pria keji seperti itu bisa hidup sampai sekarang. Berarti surga buta. Fu Jingsen. Fu Jingsen, kamu menyuruhku pulang? Apa yang kamu ingin aku siapkan? Nama Fu Jingsen. Mengapa terdengar begitu akrab? Ibu. Ini sahabat terbaikku. Kakek Xiao Shen. Si kecil sangat manis. Jika dia tidak menjadi nakal di kemudian hari, dia bisa menjadi pacar si Cing untuk keluarga kita. Baiklah. Bagus. Kalian berdua cepat pergi cuci tangan. Xiao Shen hari ini akan makan di rumah kita. Aku sudah mencucinya saat aku tiba. Biarkan si King mencuci miliknya dulu. Xiao Shen, siapa nama lengkapmu? Namaku Jing Sem. Nama belakang ibuku adalah Jing. Saat ini, aku menggunakan nama belakangnya. Bagaimana dengan ayahmu? Nama belakangnya adalah Fu. Aku tidak menyukainya. Bagus. Jika kamu tidak menyukainya, kita tidak akan menyebutnya. Pemuda ini. Betapa tampaknya. Ayah Jing Shen bermarga Fu. Catatan pada panggilan barusan itu. Si Cing. Panggilan telepon barusan itu dibuat oleh Fu Jingsen. Benar. Dia adalah ketua grup Fu kita. Dia bilang malam ini, dia ingin mengundangku ke rumah tua untuk membicarakan sesuatu. Aku tidak tahu apa itu. Sangat misterius. Itu masuk akal. Ya. Apa yang masuk akal? Kenapa ibuku tiba-tiba menjadi sangat tertutup? kita sudah sampai. Kak Siking. Saya hanya akan tidak masuk dan menjadi pihak ketiga. Ketua Fu sudah menunggu Anda di dalam. Sudah lama sejak aku kembali. Jing Shen. Bunga plum merah. Atas nama seluruh dunia, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lu King. Kamu. Rumah tua ini, saya beli 10 tahun lalu. Bunga plum merah di halaman, ditanam tahun lalu. Apakah kamu menyukainya? Bagaimana kamu tahu aku suka bunga plum merah? Juga, kenapa kamu membeli rumah tua ini? Si Sen. Apakah kamu masih ingat? Saya yang mendesainnya. Ini dirancang olehku. Buah karakter ini berbunyi Sisen. Sisen, aku tidak mengerti. Besok, nenek dan aku akan pindah. Ku dengar, kami akan pergi ke luar negeri. Kalau begitu aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku akan meninggalkan Sisen untukmu. Kamu harus menjaganya dengan aman. Aku akan datang mencarimu. Kamu adalah kakak Xiao Shen.
Rumah tua ini, saya mencari seseorang lagi, dan merenovasinya. Jika kamu menyukainya, mulai sekarang, saya akan bertanggung jawab mencari uang dan menafkahi keluarga. Dan kamu hanya perlu menikmati masa pensiun. Aku menyukainya. Tidak, aku tidak menyukainya. Ada apa? Apakah karena saya menyembunyikannya darimu untuk waktu yang lama? Jadi kamu tahu, saat kamu pergi waktu itu, aku mengejarmu untuk waktu yang lama. Kakek Xiaosen, tunggu aku. Siking tunggu aku. Aku akan kembali untuk mencarimu. Kamu belum kembali setelah bertahun-tahun ini. Aku hampir melupakanmu. Kamu bahkan tidak memberitahuku ketika kamu kembali ke negara ini. Aku pikir kamu. Siking. Tahun baru ini, biarkan nenek dan ibu datang ke rumah tua untuk merayakan tahun baru. Baiklah,